Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ardina Muzalifa Zain, biasa dipanggil Ardina, dari Prodi Informatika kelas A081 dengan NPM 2308 10 141. Di sini aku akan menjelaskan tentang perangkat input dan perangkat output. Jadi, perangkat input dan output adalah dua jenis perangkat komputer yang berbeda dalam fungsinya. Perangkat input sendiri adalah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi atau memasukkan data ke dalam sistem atau program komputer. Sedangkan perangkat output adalah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk melihat atau mendengar hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Kedua perangkat ini saling berkaitan dalam menjalankan suatu sistem atau program komputer. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa contoh dari perangkat input dan perangkat output. Pertama, aku akan menjelaskan beberapa contoh perangkat input. Yang pertama, ada mouse. Jika kalian memiliki komputer, pasti sangat mengenal benda kecil yang satu ini. Komputer merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada komputer. Mouse biasanya juga disebut sebagai tikus dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bentuk mouse dan kabelnya seperti ekor tikus yang memanjang. Penemu mouse komputer yang pertama kali adalah Douglas Engelbart pada tahun 1963. Masukan yang dilakukan sebuah mouse pada komputer adalah menggeser kursor dan melakukan scroll atau menaik turunkan halaman pada komputer. Sedangkan berbagai fungsi mouse adalah memilih objek, melakukan drag and drop, melakukan eksekusi program, dan melakukan scroll. Yang kedua, ada keyboard. Keyboard, atau yang sering juga disebut sebagai papan ketik, adalah salah satu perangkat masukan yang juga paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Bentuk keyboard adalah seperti papan ketik biasa dengan berbagai tombol di atasnya. Fungsi dari berbagai tombol tersebut berbeda dan terkadang harus dikombinasikan terlebih dahulu agar bisa melakukan suatu perintah pada komputer. Ada berbagai jenis keyboard, diantaranya adalah keyboard QWERTY, keyboard keyboard alfabetik, keyboard Glockenberg, dan keyboard numerik. Sedangkan fungsi dari keyboard sendiri cukup banyak, diantaranya adalah sebagai main typing keyboards, keyboard numerik, pengatur arah, dan berbagai fungsi spesial lainnya. Yang ketiga ada touchpad. Perangkat masukan lain yang tidak boleh terlewat adalah touchpad. Perangkat yang satu ini juga sering disebut sebagai bantalan sentuh. Biasanya bantalan sentuh terletak di bagian paling depan sebelum keyboard di sebuah laptop. Berbagai pemutar media portable, PDA, serta laptop dan komputer kebanyakan memiliki perangkat masukan yang satu ini. Berbagai jenis dari touchpad adalah touchpad, multi-touchpad, dan trackball touchpad. Sedangkan fungsi dari touchpad sendiri adalah mirip seperti mouse. Namun ada beberapa tambahan, yaitu touchpad bisa melakukan fungsi hingga 3 jenis sekaligus, yaitu perintah 1 jari, perintah 2 jari, dan perintah 3 jari. Yang keempat ada web kamera atau webcam. Webcam adalah sebutan untuk kamera yang terpasang pada komputer atau laptop. Letaknya bisa menempel pada unit laptop, tapi biasanya pada komputer pribadi atau PC, letak webcam terletak terpisah dan bisa dipindah tempat. Sekarang ini, webcam tersedia dalam berbagai jenis, di antaranya adalah serial and parallel port webcam, firewire and card-based webcam, USB webcam, dan network and wireless webcam. Fungsi dari webcam cukup banyak, di antaranya adalah sebagai sarana berkomunikasi tatap muka hingga sarana konferensi jarak jauh. Yang kelima, ada flash disk. Sebuah diska lepas USB adalah sarana penyimpanan yang termasuk dalam perangkat masukan pada komputer atau bahkan HP.
Pada flash disk, sarana penghubung antara perangkat tersebut dengan komputer adalah port USB. Berbagai fungsi dari flash disk adalah sebagai sarana penyimpanan berbagai jenis file hingga sebagai sarana transfer file dari suatu komputer ke komputer lainnya. Selain itu juga berfungsi sebagai pemutar audio dan video hingga sarana install ulang sistem operasi. Yang keenam, ada scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk menduplikasi dari media kertas berupa tulisan atau gambar menjadi bentuk digital. Bisa menyalin dengan mudah semua tulisan dan gambar hanya dengan scanner ini saja. Biasanya fitur ini terdapat pada printer atau alat scanner sendiri. Nah, selanjutnya ada berbagai contoh dari perangkat output. Yang pertama, ada monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, catu daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Saat ini monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki berbagai macam ukuran. Yang kedua ada printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dari komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Yang ketiga, ada proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh suatu komputer atau pemutar Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya, seperti layar atau dinding. Perangkat output komputer ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar diam atau slide maupun gambar bergerak atau video pada layar besar sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang sekaligus. Keempat, ada headphone. Headphone atau earphone merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan pada speaker. Headphone dan earphone memiliki fungsi yang sama, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Headphone berbentuk besar dengan earpad yang menutup seluruh telinga, sedangkan earphone bentuknya kecil dan hanya menutupi lubang telinga saja. 5. Ada head speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Keenam, ada VGA. VGA merupakan singkatan dari. Yang kesembilan, ada VGA. VGA merupakan singkatan dari Video Graphics Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang VGA ini adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Nah, itu tadi dari aku penjelasan berbagai contoh perangkat input dan perangkat output. Sekian dari aku, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, dadah!